Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih sudah menonton video ini. Video ini nggak perlu di-subscribe, apalagi teaser guys, tonton saja. Let's go, enjoy, relax, and stay focused this video. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua sahabat tutor? Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pertemuan mata kuliah yang ke-6 ya sahabat tutor ya. Dimana kita pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang penganggaran. Kali ini kita masih membahas tentang penganggaran juga, cuma kita agak lebih mendalam lagi. Baiklah sahabat tutor, untuk memulai proses pembelajaran mata kuliah akuntansi manajemen ini, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah sahabat tutor, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang anggaran fleksibel ya sahabat tutor lah. Anggaran fleksibel merupakan perincian dari sistem penganggaran ya, di mana kita di dalam akuntansi manajemen itu kita merencanakan anggaran itu sesuai dengan program kerja. Maka adanya perencanaan, tentu kita akan membuat berapa anggaran yang dibutuhkan agar semua perencanaan yang telah kita tetapkan dan kita sepakati oleh manajemen itu bisa terlaksana dengan dana yang sudah dianggarkan. Anggaran fleksibel, sahabat tutor, merupakan anggaran yang disesuaikan dengan keadaan yang pada saat proses bisnis itu berjalan. Di mana anggaran fleksibel ini dari berbagai macam tujuan, itu ada anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Untuk tujuan perencanaan, perusahaan menyiapkan master anggaran yang didasarkan pada estimasi atau perkiraan di level aktivitas tertentu. Sahabat tutor, terdapat satu terminologi yang harus dipahami dalam memahami kaitan antara anggaran dengan fungsinya sebagai alat penilaian dalam kinerja. Yakni
yakni seperti variansi ya. Variansi ini merupakan selisih yang muncul antara hasil aktual dengan yang dianggarkan. Jadi sahabat tutor, ketika kita membuat perencanaan anggaran, terkadang aktualisasi pada saat proses berjalan bisnis ini bisa melebihi dari anggaran kita pendanaannya. Bisa juga lebih rendah dari anggaran kita sudah kita anggarkan. Namun itu yang disebut dengan anggaran fleksibel ya. Di mana variansi ini bisa menguntungkan dan juga bisa merugikan ya. Variansi dikatakan favorable apabila memiliki pengaruh peningkatan laba operasi, sedangkan variansi dikatakan unfavorable apabila memiliki pengaruh menurunkan laba. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan pekerjaan itu di bawah anggaran, maka itu akan menghasilkan laba, dan jika kita pasal itu melebihi dari anggaran, maka kita akan mengalami kerugian. Penyusunan laporan penilaian kinerja dengan menggunakan anggaran statis, ya, anggaran statis. Seringkali manajer menggunakan anggaran ini untuk membandingkan jumlah aktual dengan jumlah yang dianggarkan. Nanti dapat kita lihat bahwa pendekatan anggaran statis ini akan menjadi tidak adil apabila digunakan untuk menilai kinerja. Seperti ilustrasi bagaimana analisis laporan kinerja dengan menggunakan pendekatan anggaran statis. Anggaran fleksibel, fungsional atau tradisional ataupun konvensional, penggunaan anggaran fleksibel ini untuk penilaian kinerja memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan tolak ukur agar mencerminkan kos yang direncanakan pada level aktivitas aktualnya dan bahkan pada rentang aktivitas berapapun. Terdapat dua tipe dari anggaran fleksibel, sahabat tutor. Pertama, sebelum fakta, yaitu anggaran yang dibuat pada berbagai level aktivitas. Yang kedua, sesudah fakta atau after the fact, itu anggaran dibuat pada level aktual. Penyusunan laporan kinerja dengan menggunakan anggaran fleksibel ternyata hanya kos bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung yang menghasilkan varians yang unfavorable. Dapat kita pahami bahwa apabila kinerja dinilai dengan menggunakan anggaran statis, maka akan terjadi tidak adil bagi manajer yang bersangkutan karena perbandingan antara aktual dan yang dianggarkan dilakukan pada level output yang berbeda. Anggaran fleksibel menyediakan informasi berkenaan dengan efisiensi seorang manajer, yakni seberapa baik manajer terdapat mengendalikan cost dalam berbagai kondisi. Lalu apakah anggaran statis tidak berguna sama sekali dalam penilaian kinerja? Tentu tidak. Anggaran statis juga, sahabat tutor, ini sangat berguna dalam menilai efisiensi dari seorang manajer. Dengan anggaran statis, kita dapat mengetahui apakah seorang manajer telah mencapai targetnya karena anggaran statis menggambarkan tujuan yang ingin dicapaikan perusahaan. Manajer dikatakan efektif apabila ia mampu mencapai atau melebihi target unit yang telah ditetapkan. Itu penggunaan dari anggaran statis. Anggaran fleksibel berbasis aktivitas. Anggaran fleksibel berbasis aktivitas, sahabat, merupakan anggaran yang didasarkan pada aktivitas dan pemicu kos yang digunakan untuk menyiapkan anggaran berkaitan dengan aktivitas itu sendiri. Umumnya, perusahaan yang telah menerapkan activity based costing atau sistem ABC akan menerapkan pula sistem anggaran berbasis aktivitas. Sementara anggaran statis berbasis aktivitas itu adalah sering digunakan oleh manajer untuk mendapatkan gambaran kasar mengenai pencapaian aktual apa yang telah terjadi sesuai perencanaan. Namun akan menjadi tidak atau apple to apple karena nilai aktual konsumsi sumber daya dibandingkan dengan nilai anggaran konsumsi sumber daya seringkali tidak berada pada level konsumsi yang sama. Ilustrasinya sebagai berikut, sahabat, menampilkan bagaimana penyusunan anggaran statis berbasis aktivitas untuk aktivitas pembelian bahan baku. Ya, contoh seperti ini, sahabat tutor ya. Permintaan pesanan pembelian berdasarkan permintaan kebutuhan bahan baku adalah 15.000 kali pesanan pembelian. Sumber daya yang dibutuhkan untuk aktivitas pembelian
itu ada 5 agen pembelian, masing-masing mengolah 3.000 pesanan per tahun. Gaji masing-masing adalah sebesar 40 juta. Perlengkapan seperti formulir, perangko, amplop, dan sebagainya diprediksikan akan menghabiskan kos 1.000 per pesanan per pembelian. Depresiasi peralatan kantor itu sekitar 5 juta per tahun, sewa dan utilitas ruang kantor kurang lebih 6 juta. Berdasarkan data di atas, Anda diminta untuk menyusun anggaran statis berbasis aktivitas untuk aktivitas pembelian. Dengan menggunakan pendekatan berbasis aktivitas, maka anggaran statis pembelian adalah sebagai berikut. Gaji itu 200 juta. Perlengkapan kurang lebih sekitar 15 juta. Depresiasi 5 juta. Sewa dan utilitas ruang kantor 6 juta. Maka total semua anggaran itu sekitar 226 juta. Anggaran fleksibel berbasis aktivitas itu memungkinkan proyeksi terhadap berapa kos aktivitas jika terjadi perubahan pemakaian aktivitas, sama halnya dengan anggaran fleksibel berbasis fungsional. Anggaran kos akan dibuat pada berbagai level aktivitas. Analisis varian dalam kerangka acuan aktivitas ini memungkinkan manajer memecahkan aktivitas-aktivitas menjadi value added and non value added. Itu bisa mendapat nilai tambah atau tidak ada nilai tambah. Anggaran fleksibel berbasis aktivitas merupakan salah satu alat bantu manajemen yang merupakan bagian dari dimensi activity based management. Hal tersebut dikarenakan anggaran fleksibel berbasis aktivitas membantu perusahaan dalam menelusuri varian yang terjadi secara lebih hati-hati dan menghasilkan hasil yang lebih akurat sehingga tindakan korektif yang diambil akan menjadi tepat. Penggunaan driver atau pemicu kos sebagai pusat dari tindakan evaluasi merupakan hal yang masuk akal karena kos itu sendiri timbul karena terjadinya aktivitas. Sehingga sudah seharusnya apabila perusahaan ingin mengevaluasi kos yang timbul dimulai dari analisis ke akar penyebabnya atau pemicu kos dari aktivitas itu sendiri. Demikianlah penerangan saya mengenai anggaran fleksibel, sahabat tutor. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ataupun di message. Sahabat tutor, perlu kita ketahui bahwasanya anggaran fleksibel ini merupakan anggaran yang disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi anggaran itu harus bisa di manage dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Namun ada juga anggaran statis. Cuma kalau anggaran statis ini kita tidak fair, sahabat tutor. Baik tidak fair untuk si manajernya maupun tidak fair untuk perusahaan. Misalnya terjadi tidak fair untuk perusahaan, misalnya anggaran itu mengurangi, ternyata anggaran itu tidak sebanyak itu, maka uangnya harus dikembalikan. Sementara di anggaran statis tidak memikirkan uang itu harus dikembalikan, tetapi manajer dengan anggaran yang ada segitu harus dapat mencapai tujuannya. Namun apabila sebagian terjadi untuk manajer juga akan mengalami yang namanya kesulitan ya, kendala. Apabila anggarannya kurang sementara targetnya sangat besar sekali ya, ini juga akan merugikan. Jadi makanya anggaran yang tepat itu adalah anggaran fleksibel. Anggaran yang bisa dikondisikan sesuai dengan keadaan real di lapangan. Demikianlah sahabat tutor penerangan saya mengenai tentang anggaran fleksibel. Saya harap sahabat tutor semua dapat memahaminya. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri macam adalah alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sahabat tutor semuanya.